Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang determinan dan inverse matrix. Di sini ada dua soal yang akan kita bahas. Untuk soal yang pertama adalah matriks dengan ordo 2 kali 2. Untuk soal yang kedua adalah matriks dengan ordo 3 kali 3. Mari kita selesaikan bersama untuk soal yang pertama. Diketahui matriks A adalah negatif 5, 4, negatif 7, 6. Tentukan yang pertama adalah determinan, yang kedua adalah inverse. Sebelum saya menyelesaikan soal ini, saya membahas sedikit tentang determinan dan inverse. Misalkan ada suatu matriks A yaitu A, B, C, D, maka kita bisa menentukan determinan A atau yang disimbolkan dengan det A. Determinan itu disimbolkan dengan det A sama dengan garis lurus. Garis lurus di sini menandakan bahwa itu determinan. Kita bisa menentukan nilai determinannya dengan cara mengalihkan diagonal ke kanan, A dikali D, dikurangi diagonal yang ke kiri, B kali C. Ya. Determinan A bisa kita tentukan dengan mengalihkan diagonal ke kanan, dikurangi diagonal ke kiri. Itu menentukan determinan dengan ordo 2 kali 2. Sedangkan inverse matriks A-nya bisa kita tentukan dengan A inverse atau disimbolkan atau dinotasikan dengan A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per determinan A dikali dengan A join A. A join A itu apa? A join A itu didapat dari matriks A dengan cara menukarkan diagonal ke kanan, yaitu A ditukar dengan D, yang tidak ditukar dikasih tanda negatif. Nah, A join adalah menukarkan A dengan D, diagonal ke kanan. Yang tadinya A, B, C, D jadi DA di sini ya. DA. Yang tadinya AD jadi DA. Yang tidak ditukar atau dibalik dikasih tanda negatif. Kita langsung saja untuk soal yang pertama kita selesaikan. Untuk yang A kita disuruh menentukan determinannya, determinan atau di sini saya tuliskan det A. Det A sama dengan garis lurus negatif 5, 4, negatif 7, 6 sama dengan mengalihkan diagonal ke kanan yaitu negatif 5 dikali dengan 6 dikurangi dengan diagonal ke kiri. Diagonal ke kirinya adalah 4 dan 7. 4 dikali dengan negatif 7. Maka sama dengan negatif 5 dikali 6 hasilnya adalah negatif 30. Ini negatif 4 bisa diartikan kurang itu sebagai negatif. Berarti negatif 4 dikali dengan negatif 7. Positif 28. Sehingga negatif 30 ditambah 28 hasilnya adalah negatif 2. Ini cara menentukan determinan dengan ordo 2 kali 2. Bagaimana dengan inverse-nya? Maka A inverse bisa kita tentukan. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan A join. A join adalah membalikan diagonal ke kanan, ditukar. Yang tadinya negatif 5, 6 jadi 6, negatif 5. Yang tidak ditukar di sini dikasih tanda negatif. Negatif 4, negatif 7. Maka sama dengan 1 per determinan A, tadi nilainya di sini adalah 2 ya. Negatif 2 dikali dengan 6, negatif 4, negatif-negatif jadi positif 7, di sini negatif 5. Maka sama dengan semua yang ada di dalam matriks, elemen-elemen yang ada di dalam matriks ini dikalikan dengan negatif setengah. Maka 6 kali negatif setengah. Hasilnya adalah negatif 3. Kemudian negatif 4 dikali negatif setengah. Hasilnya adalah positif 2. Karena negatif kali negatif jadinya positif ya di sini. 7 dikali setengah negatif setengah atau negatif setengah kali 7. Negatif 7 per 2. Kemudian negatif setengah dikali negatif 5. Positif 5 per 2. Selesai. Itu cara menentukan inverse matriks. Jadi kalau menentukan inverse pasti harus cari determinan terlebih dahulu. Udah ya, next lanjut. Untuk soal yang kedua. Untuk nomor 2 kita disuruh menentukan determinan dari matriks Z, di mana matriks Z-nya di sini adalah memiliki ordo 3 kali 3. Kita langsung saja bagaimana penyelesaiannya. Untuk menentukan determinan Z atau det Z sama dengan, saya tuliskan dulu garis
lurus ya. Kemudian matriksnya saya tuliskan di sini. Di dalam menyelesaikan determinan dengan odo 3 kali 3, langkah yang pertama adalah tambahkan 2 kolom yang pertama di sebelah kanan di sini. Tambahkan 2 kolom yang pertama, yaitu negatif 1, 0, 1, 2, 5, 4. Tambahkanlah di sebelah kanan di sini. Itu langkah yang pertama. Maka saya tuliskan di sini adalah negatif 1, kemudian 0, 1, kemudian 2, 5, 4. Kita tutup. Intinya adalah langkah pertama, tambahkan 2 kolom yang pertama di sebelah kanan. Setelah itu, kemudian langkah mengalihkannya dalam menentukan determinannya sama seperti odo 2 kali 2. Yaitu dengan cara mengalihkan yang diagonal ke kanan. Di sini yang diagonal kanan ya, saya tuliskan seperti ini, diagonal ke kanan. Ini yang diagonal ke kanan, kita kalikan. Saya tuliskan di sini, negatif 1 dikali dengan 5, dikali dengan 0, ditambah dengan yang diagonal ke kanan kita tambahkan. Ditambah dengan 2, dikali dengan negatif 4, dikali dengan 1, ditambah dengan negatif 3, dikali dengan 0, dikali dengan 4. Itu yang diagonal ke kanan. Setelah selesai diagonal ke kanan, ini kita ganti ke diagonal ke kiri. Diagonal ke kiri ini. Diagonal ke kiri. Saya tuliskan di sini adalah dikurangi. Kalau ke kiri dikurangi. Negatif 3 dikali dengan 5 dikali dengan 1. Dikurangi dengan ke kiri lagi nih. Kiri. Yaitu negatif 1 dikali dengan negatif 4 dikali dengan 4. Dikurangi yang ke kiri lagi. Kiri ke kiri sambil ke kiri di sini. 2 dikali dengan 0 dikali dengan 0. Dikali 0 dikali dengan 0. Setelah itu selesai ya. Diagonal ke kanan ada 3 perkalian, diagonal ke kiri juga ada 3 perkalian. Maka sama dengan kita operasikan pengalinya di sini. Negatif 1 dikali 5 kali 0. Kalau ada 0-nya pasti jelas hasilnya adalah 0. Ditambah dengan 2 kali negatif 4, yaitu negatif 8 dikali dengan 1, hasilnya adalah negatif 8. Kemudian ditambah dengan ada 0-nya, pasti hasilnya 0. Dikurangi dengan negatif 3 dikali 5, negatif 15 kali 1, hasilnya adalah negatif 15. Dikurangi dengan negatif 1 kali negatif 4, positif 4 ya. Negatif kali negatif positif 4. Dikali dengan 4, hasilnya adalah positif 16. Dikurangi dengan positif 16. Dikurangi dengan 2 kali 0 kali 0. Jelas hasilnya adalah 0. Ini tandanya double ya. Maka berubah jadi plus. Min-min jadi plus. Sehingga 0 tambah negatif 8. Hasilnya adalah negatif 8. Ditambah dengan 0. Masih tetap negatif 8. Ditambah dengan 15, hasilnya adalah positif 7, dikurangi 16. 7 dikurangi 16, hasilnya adalah negatif 9. Selesai. Itu cara menentukan nilai determinan dengan odo 3 kali 3. Mudah ya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.